Eh, Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Berta Ertin, NIM 180303058, jurusan Sosiologi kelas D. Ini merupakan tugas review yang ke-10, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa menyimak atau mendengarkan hasil pemaparan saya sebentar. Oke teman-teman, sekian perkenalan saya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan presentasinya. Ini merupakan tugas yang ke-10. Nah, buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Jennifer Jolene Anderson ya. Oke teman-teman, kita masuk pada slide berikutnya. Oke teman-teman. Nah, jika teman-teman melihat di sini ada lihat judulnya, mana pada saat itu tepatnya tanggal 19 Juli 1848 ya teman-teman. Tepatnya itu di Seneca Falls, New York. Ada pertemuan bersejarah yang akan berlangsung, di mana di sini ada konvensi hak-hak perempuan yang pertama. Nah, acaranya di sini tuh dilenggarakan di Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton. Maksudnya orang yang menyelenggarakan acara ini. Nah, mereka juga ada dari keluarga petani lokal. Terus ada waktu itu situasinya sedang di mana waktu itu pada musim jerami begitu. Nah, beberapa juga ada yang berada di gerbong mewah, terus beberapa juga berjalan kaki, dan ada beberapa wanita juga. Pokoknya semua wanita ikut ya teman-teman. Nah, beberapa adalah wanita petani, beberapa adalah pekerja pabrik yang mengambil cuti tanpa dibayar untuk menghadiri acara 2 hari tersebut. Nah, tua dan muda, kaya dan miskin, perempuan berkumpul untuk membicarakan hak-hak mereka. Nah, pada saat mereka mencapai kapel, mereka membentuk kerumunan sekitar 300 orang. Nah, pada tahun 1848 juga ini Elizabeth Cady Stanton memperjuangkan hak perempuan untuk memilih pada konvensi hak-hak perempuan yang pertama di. Nah, ini merupakan sebuah sejarah di mana dulu tuh di New York tuh tepatnya teman-teman tahun 1848 ini, di mana perempuan itu mereka memperjuangkan hak-hak mereka ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, ini perempuan pertama di Amerika dulu. Nah, ketika pemimpin Eropa pertama tiba di Amerika membawa nilai-nilai sosial, terus ada adat istiadat dan sikap mereka. Nah, di antaranya adalah keyakinan bahwa wanita secara inheren, ini kita perlu garis bawahi bahwa wanita secara inheren lebih rendah dari pria. Nah, para pemimpin agama dan politik mengajarkan bahwa suami harus mengatur istri mereka. Nah, betapa kejamnya dulu ketika bangsa Eropa datang pertama kali di Amerika Utara, terus mereka membawa nilai-nilai sosial, terus berpengaruh kepada kehidupan orang Amerika ya, warga lokal. Nah, pada tahun 1692 lebih dari 150 orang di Massachusetts, terus dari jumlah tersebut juga 19 orang dieksekusi. Kebanyakannya di sini adalah wanita di situ. Nah, banyak dari perempuan yang dituduh belum menikah atau menjanda, terus tidak memiliki anak, atau dalam beberapa hal merupakan orang luar dalam masyarakat. Nah, karena mereka tidak cocok dengan ideal masyarakat tentang kewanitaan yang pantas, terus mudah bagi orang untuk melabeli mereka sebagai tidak bermoral. Nah, pengadilan penyihir adalah contoh tragis dari nilai-nilai Puritan yang kaku di kolonial Amerika. Nah, ini merupakan kalau kita lihat di sini ada pelayan dan budak. Nah, bagi ribuan wanita yang datang ke Amerika sebagai pelayan kontrak, hidup jauh lebih sulit. Nah, wanita-wanita ini baik kulit putih maupun hitam adalah orang miskin. Nah, sebagai imbalan atas perjalanan gratis ke koloni, mereka setuju untuk melayani majikan mereka di pertanian atau di pelayanan mereka 7 tahun tanpa bayaran. Nah, teman-teman, di sini betapa kerjanya atau betapa sangat sedihnya
di mana dulu kehidupan pelayan dan budak ini, kalau kita melihat secara terperinci ceritanya bahwa konon itu di Amerika Serikat itu ya teman-teman, uh, para budak atau para pelayan itu harus melayani majikannya. Bahkan mereka itu secara kasar memperjualbelikan budak, terus dijadikan sebagai pekerja seks komersial, terus dijadikan sebagai budaknya itu sebagai memenuhi hawa nafsu dari si majikan. Nah, pokok mereka sangat-sangat tragis hidup sebagai pelayan dan budak ini di Amerika dulu. Yang berikutnya ada di sini di mana hak-hak perempuan di sini. Nah, semua wanita dan pria juga datang untuk membela hak-hak wanita. Nah, wanita di tahun 1800-an memiliki sekali hak mereka. Nah, wanita yang sudah mengerti. Nah, ini yang sangat-sangat tidak adil sama sekali ya teman-teman, dimana wanita yang sudah menikah mereka tidak memiliki hak untuk properti. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, kalau seandainya kalau kita hidup di zaman pada eranya ini di Amerika dulu, betapa sadisnya ya teman-teman, kita sudah menikah terus kita tidak mempunyai hak untuk memiliki properti ini. Terus bahkan gaji yang mereka peroleh dan pakaian di punggung mereka secara resmi adalah milik suami mereka. Nah, ini lagi yang notabene-nya sudah menikah, terus sudah beristri, maksudnya sudah memiliki pasangannya, tetapi kok kenapa sih mereka itu selalu kayaknya menomorduakan hak-hak istrinya ketimbang suaminya begitu ya teman-teman. Nah, di sini sangat-sangat apa ya teman, sangat-sangat sedih. Dan kenapa hak-hak perempuan di Amerika itu diperjuangkan dalam perceraian, perguruan tinggi, dan teman-teman, mungkin ini juga bukan hanya berlaku di Amerika saja, tetapi di Indonesia juga pernah. Nah, muncul ketika sebelum Indonesia merdeka, untung ada kaum emansipasi wanita, muncullah Ibu Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama memperjuangkan hak-hak di bidang pendidikan. Nah, padahal bukan hanya di Indonesia dulu, tetapi juga pernah terjadi yang dialami Indonesia dulu. Terus, para pendidik percaya bahwa otak wanita terlalu kecil untuk menangani akademisi yang tepat. Nah, wanita juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Mereka dianggap terlalu lemah untuk olahraga berat. Wanita bisa memegang beberapa pekerjaan selain pembantu rumah tangga, istri, guru sekolah, atau pekerja pertanian atau pabrik. Dokter wanita, pengacara, dan politisi tidak diketahui. Maksudnya di sini teman-teman, mereka itu sangat memilah atau sangat maksudnya memilih ya, pekerjaan perempuan tuh misalnya mereka tuh harus jadi dokter, terus mereka tuh harus jadi pengacara, terus guru. Nah, tidak boleh kayak misalnya jadi polisi begitu ya teman-teman. Nah, di sini sebuah gerakan tahun 1000 ada masa perubahan di Amerika Serikat yang kemudian dikenal sebagai dalam gerakan reformasi sosial. Khususnya mereka berjuang untuk menghapuskan dan gerakan pertarakan yang bertujuan untuk mengurangi atau melarang. Nah, saat mereka bekerja untuk perubahan dalam masyarakat, wanita belajar bagaimana mengatur dan berjuang untuk tujuan tertentu. Nah, dilarang dari posisi kepemimpinan dalam organisasi dengan laki-laki. Mereka sering membuat organisasi sendiri tanpa keterlibatan laki-laki. Nah, dan mereka memperoleh kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Terus bahkan ketika orang mengatakan itu tidak pantas. Nah, pelajaran berharga ini akan membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Singkatnya adalah di tahun 1800-an ini perempuan itu dengan tingkat kepercayaan dirinya, mereka sangat optimis untuk memperjuangkan hak-hak mereka, bahwa mereka tuh mampu sebenarnya untuk memimpin, atau maksudnya mereka bisa berjalan tanpa adanya laki-laki begitu ya teman-teman. Nah, ada di sini berjuang untuk persamaan maksudnya memperjuangkan hak untuk semuanya tuh tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada tahun 1860, konflik nasional atas perbudakan meletus menjadi Perang Saudara Amerika. Ini berkisar antara dari tahun 1861 sampai 1865.
Wanita mendukung Union serta Konfederasi. Ribuan bekerja sebagai perawat, termasuk Dorothea Dix dan Clara. Nah, Mary Walker menjadi ahli bedah tentara wanita pertama dan satu-satunya wanita yang belum memenangkan medali kehormatan Kongres karena Nah, wanita lain juga dilayani. Beberapa wanita bertugas sebagai perawat di medan perang Saudara Amerika, dan banyak wanita lainnya mendukung keluarga mereka di rumah sebagai pengintai dan mata-mata. Nah, kembali ke rumah, wanita menjalankan pertanyaan jasa untuk pergi berperang. Nah, pada Januari 1865 menghapuslah perbudakan. Nah, ini awal dari gimana perjuangan perempuan ini tadi sudah dilakukan, pengesahannya sudah dilakukan amandemen ke-13. Nah, 3 bulan kemudian tadi setelah dilakukan amandemen ke-13 disahkan ini, perang saudara pun berakhir. Nah, wanita masa perang, upaya telah membuat mereka lebih dihormati publik daripada malaikat dan perang Barton. Nah, kemudian dikenal sebagai malaikat medan perang. Nah, karena kegigihan dari wanita Dorothea Dix dan Clara Barton ini mengikuti perang, mereka dikenal sebagai malaikat medan perang karena tindakannya yang berani sebagai perawat selama perang Saudara Amerika. Nah, Barton mempertaruhkan nyawanya untuk membawa pembekalan sebelumnya. Nah, Presiden Abraham Lincoln memuji para wanita itu dengan mengatakan, jika semua yang telah dikatakan oleh orator dan penyair dan dukungan kepada tentara di garis depan. Nah, pada tahun 1881, Palang Merah Amerika. Palang Merah Amerika dan bantuan bencana di Amerika Serikat. Nah, Dix adalah perawat terkenal lainnya. Sebagai pengawas perawat untuk Union Army of the North, dia bersikap pertolongan pertama kepada tentara konfederasi yang terluka serta tentara Union ini, teman-teman. Nah, ini di sini kalau kita lihat mereka sudah mendapatkan hak suara di sini ya, teman-teman. Kita lihat, kalau kita lihat dia punya gambar ini votes for women. Mereka memperjuangkan hak suaranya mereka. Ini di sekitar tahun 1800-an hampir berakhir. Nah, hingga tahun 1900-an hak pilih perempuan masih sangat kontroversial. Juga ada betapa sangat keterbelakangan hak perempuan di sana dulu, di mana mereka tuh sudah memilih tapi kok mereka diejek di berbagai media. Nah, kartunis surat kabar menggambarkan mereka sebagai pelayan tua yang pahit dan tidak mengenal istri yang lalai, terus yang ingin meninggalkan bayi mereka yang menangis dengan suami yang malang saat mereka pergi ke tempat pemungutan suara. Bahkan ketika gerakan hak pilih perempuan mendapatkan momentum di awal tahun 1900-an. Nah, gerakan ini masih menghadapi banyak penentang. Hak pilih perempuan tidak populer karena berbagai alasan. Nah, wanita berubah gambar, atau maksudnya berubah wujud ya, begitu. Bukan berubah wujud sih, ini kayak bahasa kiasan. Maksudnya mereka sudah berubah derajatnya dari dulu perempuan yang mereka selalu membatasi haknya untuk melakukan kegiatan ABCD, tapi di sini mereka sudah bisa memperjuangkan hak-hak mereka yang belum mereka laksanakan. Nah, pada masa ini mereka telah memenangkan suara, perempuan juga berjalan untuk kantor. Nah, di sini mereka bisa berpartisipasi dalam pekerjaan kantor, bukan hanya tadi 100% laki-laki. Nah, pada tahun 1917, Janet Rankin menjadi wanita pertama yang terpilih Kongres mewakili negara bagian Montana. Nah, kami setengah orang, kita harus menjadi setengah dari Kongres, kata Rankin. Ini slogan, kita harus menjadi setengah dari Kongres. Nah, pada tahun 1925, Nellie Taylor Rose menjadi gubernur Wyoming. Nah, pada tahun 1932 juga Hattie Caraway terpilih menjadi Senat Amerika Serikat dari Flappers tahun 1920-an.
menantang pandangan masyarakat tentang apa yang wanita bisa lakukan dan seperti apa penampilan mereka. Nah, The New Woman ini merupakan era baru bagi perempuan di sana. Terus ini sejak awal gerakan hak-hak perempuan, citra perempuan Amerika telah berubah. Nah, wanita baru di akhir 1800-an dan awal 1900-an mengesampingkan rok hose, terus korset, dan gaya pakaian ketat lainnya. Wanita mengendarai sepeda, terus bermain bola, basket, kuliah, dan menuntut hak untuk memilih. Nah, selama tahun 1920, Roaring Twenties, tampilan flapper mulai populer. Nah, wanita muda memotong rambut panjang mereka, bobs, mereka memakai riasan yang sebelumnya dianggap hanya untuk gadis dengan reputasi. Nah, ini gelombang keduanya. Nah, tahun 1960-an dan 1970-an adalah masa reformasi sosial di Amerika Serikat. Nah, ribuan orang berbaris untuk hak sipil, menuntut di akhirnya undang-undang rasis mendiskriminasi orang Afrika Amerika. Yang lain berdemonstrasi untuk perdamaian, meminta pemerintah untuk mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam sekitar 1955 sampai 1975. Gelombang kedua dari gerakan hak-hak perempuan disebut juga gerakan feminis atau gerakan perempuan. Nah, di gerakan ini mereka sudah menemukan kehidupan baru dan tahun 1960-an dan 1970-an. Pembebasan perempuan dulu bagian penting dari wanita di lainnya adalah gerakan sosial. Waktu perempuan menekan pemerintah untuk mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak mereka. Nah, di sini juga sekitar 50 tahun perempuan sudah mendapatkan kekuatan politik. Ya, sekitar 50 tahun setelah perempuan mendapatkan hak untuk memilih, mereka masih sangat kurang terwakili dalam 6 pemerintahan. Pada tahun 1965, asitulah aku menjelaskan. Masa Takemoto dari Asia Amerika dari Hawaii menjadi wanita minoritas pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 1968. Afrika pertama yang terpilih menjadi Nah, dia kemudian diri sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1972 menjadi orang Afrika Amerika pertama. 1970 Bella Abzug juga dari New York. Dia juga terpilih menjadi anggota Kongres dengan slogan wanita ini ada di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Terus pada tahun 1970 terus Kislon, terus jurnalis Gloria Steinman dan feminis terkemuka lainnya mendirikan Kaukus Politik Wanita Nasional atau NBP. Dengan melatih wanita yang berpikiran feminis, berusaha lebih baik dan larangan diskriminasi. Nah, saat pembentukan Kaukus ini bukan reformasi yang sederhana, ini benar-benar sebuah revolusi. Baik teman-teman, itu dia tadi pemaparan atau presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, itu dia tadi presentasi dari saya. Jika menurut teman-teman berguna atau bermanfaat, silahkan di share, terus di komentar juga, diberikan like juga, dan jangan lupa di subscribe juga channel ini dan berikan komentar yang bersifat membangun, terus bersifat positif juga. Nah, teman-teman, akhir kata semoga materi yang saya paparkan, yang saya presentasikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, saya dari PRT, sekian ya.